Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Deko Putra dari kelas 4A TK Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan pengamatan untuk pengetahuan lingkungan dengan topik studi kasus instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di PT Medion Farmajaya. Tugas ini dibuat sebagai tugas pengganti dari mata kuliah pengenalan lingkungan hidup sebagai tugas pengganti UAS. Oke, yang pertama kita mulai dari latar belakang. Sebagai industri farmasi, perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengelola dampak operasionalnya terhadap lingkungan. Dari pengamatan ini, terlihat bahwa PT Medion Farmajaya menunjukkan komitmen serius dalam pelestarian lingkungan melalui pengelolaan air limbah yang terstruktur. Fokus utama pengamatan saya adalah memahami bagaimana implementasi teknologi dan proses di fasilitas IPAL mereka, mulai dari limbah masuk hingga dengan menjadi air bersih yang siap dibuang. Pengamatan ini telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025, bertempat langsung di area IPAL PT Medion Farmajaya. Adapun tujuannya ada 4 poin utama. Yang pertama, mengidentifikasi sumber limbah. Yang kedua, memahami teknologi pengolahannya. Yang ketiga, mengetahui parameter baku, mutu yang dipantau. Dan yang keempat, mengamati program lingkungan pendukung lainnya di sekitar publik. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke profil dari limbah. Nah, berdasarkan data lapangan dan penjelasan dari pihak staf yang memegang divisi IPAL ini, bahwasanya komposisi limbah cair di sana didominasi oleh limbah produksi sebesar 70%, yang merupakan sisa dari proses produk farmasi. Sisanya terbagi rata masing-masing 15% untuk limbah domestik dari kegiatan harian karyawan dan limbah spesifik yang berisi dari cairan emulsi atau sisa-sisa dari disinfektan. Nah, untuk mengolah limbah tersebut, metode yang digunakan adalah kombinasi 3 proses secara sistematis, yaitu untuk metode biologi, yaitu menggunakan lumpur aktif atau mikroorganisme, lalu ada metode kimia, yaitu menggunakan bahan kimia untuk penguraian atau penggumpalan, dan metode fisika, yaitu melalui proses sedimentasi dan filtrasi. Nah, oke, kita bedah alur prosesnya. Yang tahap pertama adalah sedimentasi atau dalam konteks fisika ya. Di sini partikel padat kasar dibiarkan mengendap secara gravitasi pada bak sedalam 1,4 meter. Selanjutnya, ada tahap ekualisasi yang berfungsi menyeragamkan laju air dan konsentrasi polutan agar proses berikutnya stabil. Lalu masuk ke tahap inti, yaitu aerasi atau biologi. Di bak panjang ini, oksigen disuntikan untuk menstimulasi bakteri aerobik agar memakan atau menguraikan polutan organik, yaitu ciri visualnya dapat terlihat dari air yang bergejolak. Nah, setelah dari tahap aerasi, air masuk ke unit clarifier, yaitu fungsinya memisahkan lumpur aktif dan air bersih. Sebagian lumpur dikembalikan ke aerasi, sisanya akan dibuang. Air yang sudah terpisah kemudian masuk tahap filtrasi menggunakan tabung filter biru untuk memastikan kejernihan akhir. Hasil akhirnya adalah output atau effluent, yaitu air olahan yang sudah memenuhi baku mutu dan aman dialirkan ke badan air penerima. Nah, agar kualitas tetap terjaga, selalu dilakukan monitoring yang ketat. Parameter kuncinya adalah pH dan COD atau Chemical Oxygen Demand. Ya, selain itu, ada uji laboratorium menggunakan alat Imhoff Cone untuk mengukur SV30 atau kemampuan endap lumpur. Nah, lumpur sisa hasil proses tadi dikategorikan sebagai limbah B3. Lumpur ini ditampung di khusus di toren lumpur berlabel bahaya sebelum diserahkan ke pihak yang berizin. Nah, untuk yang terakhir yaitu dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa PT Medion Farmajaya memiliki komitmen lingkungan yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan sistem IPAL yang komprehensif, penggunaan teknologi gabungan dari fisika, biologi, serta kimia yang efektif, serta kontrol kualitas yang rutin. Selain itu, kepedulian mereka juga terlihat dari pengelolaan B3 yang taat
aturan dan pemeliharaan area hijau publik. Sekian. Nah, sebagai penutup, saya mengajukan 3 saran untuk pengembangan di masa depan. Yang pertama itu ada water reuse, yaitu memanfaatkan air hasil olahan untuk menyiram tanaman atau taman-taman agar lebih hemat air tanah. Lalu yang kedua adanya sistem IoT dengan memasang sensor pH dan COD berbasis IoT agar memonitoring bisa secara real time dan terekam secara digital. Lalu yang terakhir ada sludge drying atau menerapkan pengeringan lumpur lebih lanjut untuk mengurangi volume limbah dan biaya serta pembuangannya. Ya, dari saya mungkin sekian saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.